Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Gania Libiba dari kelas 10 T2. Di sini saya akan membahas tugas 1 dari mapel matematika. Jadi Bapak di sini Gania akan bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 bagian pertama, perhatikan segitiga berikut dan tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 60 derajat. Sisi berwarna merah adalah sisi, jawabannya yaitu sisi miring. Karena di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Ini sudut siku-siku, ini depannya, itu merah. Dia miring. Lalu sisi berwarna hijau adalah sisi, kayaknya kan 60 derajat. Jadi sisi berwarna hijau adalah sisi depan. Lalu sisi berwarna biru adalah sisi samping karena 60 derajat sampingnya yaitu berwarna biru. Bagian kedua, tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 30 derajat. Yang pertama, sisi berwarna merah adalah sisi miring karena patokannya di sudut siku-siku. Depan sudut siku-siku ada warna merah alias sisi miring. Lalu sisi berwarna hijau adalah sisi samping karena di samping 30 derajat berwarna hijau. Lalu sisi berwarna biru adalah sisi depan karena di depan 30 derajat, sudut 30 derajat yaitu berwarna biru. Jadi biru adalah sisi depan dari 30 derajat. Lalu tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan. Sisi depan sudut 30 derajat berwarna biru karena ini 30 derajat dan depannya yaitu warna biru. Lalu sisi depan sudut 60 derajat berwarna hijau karena ini 60 derajat dan depannya berwarna hijau. Lalu sisi samping sudut 30 berwarna hijau karena ini sudut 30 derajat dan sampingnya berwarna hijau. Bagian keempat, gunakan jawaban kalian. Lalu bagian keempat, apakah sisi depan sudut 30 dan 60 sama atau berbeda? Mengapa demikian? Berbeda, karena sudut acuannya berbeda atau bisa dibilang sudut pandangnya berbeda. Lalu, apakah sisi samping sudut 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Mengapa demikian? Jawabannya berbeda, tergantung sudut yang dipakai. Lalu, apakah sisi miring sudut 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Mengapa demikian? Sama, karena sisi miring selalu sisi terpanjang atau patokannya di sudut siku-siku yang tadi. Lalu di sini saya akan membahas soal nomor 4. Yaitu diketahui tan sudut A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 4/3. Lalu di sini disuruh gambarlah dua segitiga siku-siku yang berbeda namun tetap memenuhi nilai perbandingan tersebut. Jadi saya menggambar ini. Itu sudut A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 4 cm per 3 cm sama dengan 4/3. Sisi depannya yang ini. Lalu sisi depannya 4 cm, sisi sampingnya 3 cm. Lalu yang segitiga yang kedua, sudut A sama dengan sisi depan per sisi samping. Ini sudut A. Sisi depannya yaitu 8 cm dan sisi sampingnya 6 cm. Jadi 8 cm per 6 cm. Ini bisa dibagi 2 jadi yang menghasilkan 4/3. Lalu, apakah ada lebih dari 2 segitiga yang memenuhi nilai perbandingan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya ada banyak, karena segitiga bisa diperbesar atau diperkecil dalam kurung sebangun. Lalu di sini saya bakal membahas soal nomor 6. Seorang teknisi sedang memperbaiki sebuah menara pemancar yang mempunyai tinggi 150. Jarak antara titik B dan D adalah 125 meter. A. Jika
sudut yang terbentuk oleh kedua tangga adalah 60 derajat, hitung jarak BC. Jadi, tan 60 derajat sama dengan AC per BC. Tan 60 ini 1732 sama dengan 150 per BC. Lalu BC sama dengan 150 per 1732 dan menghasilkan 86,6. Lalu yang B, cari juga jarak CD. CD sama dengan BD kurangi BC. Jadi hasil yang ini jadi 125 dikurangi 86,6 dan menghasilkan 38,4 meter. Lalu di sini akan membahas soal nomor 7, yaitu standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3 derajat. Jika pesawat sedang berada di ketinggian 600 meter, berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal? Jadi, tan 3 derajat sama dengan 0,05. Jadi, tan 3 derajat sama dengan BC dan AB. Lalu dimasukkan yang 0,05 ini jadi di sini sama dengan 600 per AB. AB sama dengan 600 per 0,05. Jadi hasilnya X sama dengan 12.000 meter. Lalu di sini ada soal nomor 8, yaitu di sini disuruh tentukan panjang rancangan jembatan yang seharusnya berdasarkan informasi yang ada. Jadi tan 31 derajat sama dengan 0,6. Jadi tan 31 derajat sama dengan BC per AC. 0,6 sama dengan BC per 400. Lalu BC sama dengan ini dikali. Jadi 400 dikali 0,6 dan menghasilkan 240 meter. Lalu yang B, tan 36 derajat sama dengan 0,726. Tan 36 derajat yaitu rumusnya sama dengan BC per CB. Jadi nilai tan 36 derajat dimasukkan ke sini. 0,726 sama dengan BC per 330,8. Nilai dari sini. BC BC 350,8. Jadi X-nya sama dengan 240,16. Lalu ada soal yang B. Tan 36 derajat sama dengan 0,726. Tan 36 derajat rumusnya sama dengan BC per CB. Jadi di sini nilai tan 36 derajat kita masukkan, yaitu 0,726 sama dengan BC per 330,8, yaitu dari sini. Lalu BC sama dengan 330,8 dikali 0,726. Jadi menghasilkan X sama dengan 240,16. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.